Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan pembahasan kitab yang penuh manfaat, kitab Al-Kabair atau dosa-dosa besar yang dikumpulkan oleh seorang ulama besar, Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, kemudian apa dawabitnya, apa kaidah-kaidahnya, kemudian juga tentang akibat buruk atau dampak negatif dari perbuatan dosa itu. Nah, sekarang hari ini ibu-ibu kita akan langsung masuk ke Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama, yaitu asyirku billahi ta'ala, yaitu dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang pertama dan sekaligus merupakan puncak dari seluruh dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 akar dosa. Kalau saya tidak salah kemarin kita sudah bahas ya. Yang pertama adalah ta'alluqul qalbi ila ghairillah. Akar dosa yang pertama adalah menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua adalah syahwatul ghadabiyah, menuruti syahwat amarah. Ini pangkal atau akar dosa yang kedua. Dan yang ketiga adalah mengikuti hawa nafsu, syahwat. Kalau tadi ghadabiyah, marah, ini syahwat. Makanya Allah Ta'ala mengumpulkan ayat ini. Ada 3 dosa yang disebutkan di Al-Quran dalam surah Al-Furqan. Jadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu mereka yang tidak berdoa atau beribadah kepada selain Allah. Kemudian wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq, kalau tidak membunuh. Kemudian yang ketiga wala yasnun, mereka tidak berzina. Allah Azza wa Jalla menyebut 3 dosa di sini. Kata para ulama, ini merupakan puncak dari akar dosa. Akar dosa menggantungkan hati kepada selain Allah adalah syirik. Puncaknya adalah syirik. Dan akar dosa daripada amarah, nafsu amarah, adalah puncaknya adalah pembunuhan. Ya. Di situ Allah Ta'ala menyebutkan 3 dosa: syirik, membunuh, dan berzina. Ya, orang kalau sudah marah maka dia akan berbuat zalim. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan la taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Nah, puncak daripada kezaliman adalah menumpahkan darah orang lain. Nah, kemudian akar daripada dosa yang ketiga yaitu syahwat. Maka puncak dari dosa ini adalah perzinahan. Nah, maka Allah Ta'ala menyebut 3 dosa ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, karena di dalamnya adalah merupakan akar atau sumber dosa dari 3 tadi itu.
Maka puncaknya adalah dosa syirik, membunuh, dan dosa berzina. Nah, jadi pangkal dosa syirik itu ibu-ibu adalah ketika hati mengagungkan, ya, bersandar, bergantung kepada selain Allah Jalla Jalaluhu. Maka hati ini akan condong kepada selain Allah Subhanahu. Maka disitulah akar daripada dosa yang paling besar, dosa yang paling tinggi adalah dosa kesyirikan. Nah, maka ini perlu kita tahu ibu-ibu ya, dosa ini adalah musibah yang sangat besar. Nanti kita bahas, tapi penting kita juga ibu mempelajari jalan-jalan keburukan, sebagaimana juga kita penting mempelajari jalan-jalan kebaikan. Maka dosa syirik, ya, dan segala turunannya dan segala jenis-jenisnya perlu kita tahu. Ya, apalagi di negeri kita ini ibu-ibu, ya, banyak sekali, ya, contoh-contoh atau perkara-perkara yang diamalkan atau dikerjakan sebagian orang, dan itu adalah perbuatan syirik. Ya. Kalau ada khatib atau penceramah berkata, sungguh perbuatan syirik banyak di negeri kita, merajalela. Kita tanya-tanya, di mana? Ya, bagaimana bentuknya? Ya. Tapi kita harus yakin ibu bahwasanya kesyirikan akan selalu ada. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran ibu-ibu. Allah Ta'ala katakan dalam surah Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yusyrikun." Kata Allah, dan sebagian besar manusia, perhatikan ini, sebagian besar manusia tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan syirik. Perhatikan, Allah Ta'ala menyebutkan ada dua fenomena di sini, Bu. Perhatikan kalimat wa ma yu'minu aktsaruhum, yakni sebagian besar manusia itu syirik. Kalau kita perhatikan data hari ini, ya, yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah, banyak mana ibu-ibu? Banyak yang menyekutukan Allah. Yang bertauhid kaum muslimin yang betul-betul bertauhid bisa dihitung. Atau katakanlah yang muslim dulu deh, yang muslim. Ya, banyak mana yang dengan muslim? Mungkin kaum muslim itu berapa miliar Pak? Kita berapa? 1,5 miliar. Jumlah penduduk dunia sekarang berapa? 5 miliar mungkin ya. Ya, seperempatnya adalah kaum muslimin. 3/4 non muslim. Nah, yang muslim ini juga yang mengaku muslim, tapi praktek melakukan kesyirikan juga banyak. Maka Allah Ta'ala betul, Shadaqallahul Azim, ketika dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla mengulang-ulang kalimat ini, sebagian besar manusia itu musyrik. Nah, yang kedua, Allah Ta'ala di sini ibu-ibu menggabungkan antara kesyirikan dan keimanan. Ya. Jadi mereka sebagian besar manusia tidak beriman kecuali ada kesyirikannya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan makna ayat ini, kalau kau tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Itu berarti iman toh. Nah, tapi ketika mereka beribadah, mereka serahkan kepada selain Allah Subhanahu. Ini syirik. Berarti keimanan di satu sisi bercampur dengan kesyirikan di satu sisi. Maka Allah Ta'ala sebagian besar mencampur adukan. Kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit, semua kita mengatakan yang menciptakan Allah. Tapi ketika tolak bala, ya, ketika minta kesembuhan, ketika bisnisnya buntu, ada masalah, dia tidak lari kepada Allah, tapi dia lari kepada selain Allah SWT. Ini yang disebut dengan kata Ibnu Abbas makna ayat ini. Kemudian juga ibu-ibu, ya, semakna dengan ayat ini juga dalam surah yang sama, surah Yusuf ayat 103, Allah Ta'ala katakan, wa ma aktsarun nasi, ya, walau harasta bimu'minin. Kata Allah SWT, tidaklah apa, dan sebagian besar manusia
tidak beriman dengan iman yang benar, walaupun engkau sangat menginginkannya, wahai Muhammad. Coba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mayoritas manusia, walaupun kita ini bersungguh-sungguh menginginkan mereka, ya, menyampaikan hidayah, menyampaikan petunjuk, menyampaikan dakwah tauhid, tapi mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, karena mereka, ya, melakukan perbuatan-perbuatan atau praktek-praktek kesyirikan yang mereka lakukan, dan sebagian besar manusia jatuh ke dalam perkara ini. Maka ibu-ibu, ya, ini yang harus kita yakini. Jadi setiap kita membahas tentang syirik, mungkin kita, aduh Ustaz, kenapa sih yang dibahas begini-begini lagi? Karena Allah Azza wa Jalla katakan sebagian besar manusia syirik. Banyak orang gak mau berbicara syirik, gak mau tahu, Ustaz, kita sudah beragama, ngapain ngomong tauhid? Bagaimana kita tidak pentingkan, karena Allah katakan sebagian besar manusia akan syirik. Bahkan yang beriman pun juga mencampur adukan dengan kesyirikan. Lalu kita tidak membahas, ya, bagaimana kita tidak membahas, padahal dia adalah dosa yang paling top. Lalu dosa yang lain masih bisa diampuni, ini nggak bisa diampuni. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, juga ada hadis yang lain, ya. Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin, sampai beberapa umatku, beberapa golongan umatku akan bergabung dengan orang-orang musyrik, ya. Wa hatta ya'buduna al-awthan, dan hatta ya'budul awthan, sampai mereka menyembah berhala. Coba ibu. Jadi ketika hari kiamat nanti akan ada kaum muslimin, ya, umatku akan yang menyembah berhala. Bagaimana kita tidak takut membahas tentang ini, padahal Nabi sudah mengatakan akan ada kesyirikan, ya, tidak terjadi hari kiamat. Ya, sekarang orang ngapain, Ustaz, kita semua sudah muslim, ya, nah Nabi mengatakan akan terjadi kesyirikan sebelum hari kiamat akan terjadi di pada umatku ini. Nah, ayat-ayat yang kami bacakan ibu-ibu dan bapak sekalian, dan hadis-hadis yang kami bacakan, bahwasanya perbuatan syirik akan terus ada dan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin mulai hari ini dan sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah, pengarang buku ini Imam Az-Zahabi, ibu-ibu, menyebutkan beberapa dalil, ya, di buku di kitab Al-Kabair ini ada beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang akan kita coba bahas, ya, yang dalil-dalil yang menunjukkan bagaimana betapa dahsyatnya. Jadi buku ini sebetulnya cuma ringan sedikit. Beliau hanya menyebutkan judul dosanya, lalu beliau menyebutkan dalil-dalilnya, Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan betapa dosa ini dosa yang sangat besar. Baik, kita lihat dulu apa itu syirik sebetulnya, ikhwah. Apa hakikat syirik ini? Ya. Dari kata huruf shin, ra dan ka. Ya. Huruf shin, ra dan ka. Nah, dalam kitab bahasa, ya, seperti Mu'jam Maqayisul Lughah Ibnu Faris, bahwa kata syirik, shin, ra dan ka, ya, ketika bergabung disusun maka memiliki dua makna pokok. Ya. Yang pertama, menunjukkan keikutsertaan. Nah, makanya disebut bersyirikat dalam bahasa Indonesia. Menunjukkan keikutsertaan. Ya, makanya, tapi saya tidak tahu, bahasa ini sudah tidak populer lagi, bersyirikat. Ya, masih ya, PSSI, Perserikatan Sepak Bola Indonesia, apa ya? Ya. Oh, kalau organisasi Perserikatan Muhammadiyah, artinya orang turut bersekutu. Dulu ada Republik Indonesia Syarikat, ya. Maksudnya ada beberapa kelompok yang bersekutu, ya, berkongsi, ya, kalau mungkin berkongsi untuk melakukan sesuatu. Nah, itu. Nah, yang kedua, lawan dari sendiri. Lawan dari sendiri. Itu makna, jadi secara bahasa, ya, makna lughah, etimologis.
Jadi kalau Bapak Ibu mendengar kata syarak, syarik atau syirik, itu dua makna pokoknya. Bersekutu menunjukkan keikutsertaan atau lawan dari sendirian. Makanya lawannya tauhid. Ya, syirik ini. Ya. Adapun secara istilah, ya ini banyak disebutkan di dalam beberapa kitab Bapak Ibu. Namun secara umum, ya, tauhid syirik ini makna yang lebih umum atau definisi yang umum adalah ittikhadun niddi ma'allah, mengambil atau menjadikan tandingan selain Allah. Dan nid itu artinya banyak padanan katanya, ya. Menjadikan tandingan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kata tandingan? Kalau ada ketua ormas mendeklar, maka ada ketua tandingan. Itu. Dulu ada presiden tandingan, ya. Nah, itu berarti menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingannya Allah, begitu. Setara. Makanya kalimat yang sama dengan nidun banyak, seperti al-kufku walam yakul lahu kufuwan. Allah tidak ada yang setara. Nah, maksudnya syirik adalah menjadikan setara, sebanding, sejajar. Makanya Nabi SAW ketika ada orang mengatakan, jika Allah menghendaki dan engkau, insya Allah wasyita, kata Nabi SAW, aja'altani lillahi nidda, kau telah mensejajarkan aku dengan Allah karena kau mengatakan Allah dan Muhammad. Kata dan itu menunjukkan sejajar. Kalau kau mengatakan summa, jangan dan, kemudian, jika Allah menghendaki, kemudian Muhammad SAW. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Perkataan misalnya al-mithlu, yang semisal. Ya, makanya Allah katakan wala tadribu lillahi al-amthal. Ya, jangan kalian mengadakan amsal bagi Allah. Maksudnya amsal sini adalah sekutu, yang setipe, semisal. Nah itu. Contohnya ibu-ibu, contoh misalnya ini kita langsung supaya contohnya. Meyakini ada orang yang bisa melihat perkara yang lain. Itu berarti menjadikan Allah tandingan. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang bisa melihat perkara yang lain. Jangankan Nabi SAW tidak tahu perkara baik Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu meyakini ada orang pintar yang bisa menerawang perkara-perkara gaib yang ada di masa depan, maka itu syirik. Kenapa? Menjadikan Allah tandingan, karena hanya Allah yang sanggup itu. Atau meminta kepada seseorang yang sudah meninggal atau yang hidup, yang sesuatu itu tidak akan bisa dipenuhi kecuali Allah, maka berarti kita telah menjadikan Allah tandingan. Minta rezeki kok sama manusia, mempelajari dagangan kok sama mayat, kuburan. Mau melancarkan usaha, mau agar ujiannya sukses. Saya kemarin ketemu keluarga, Ustaz, gimana ya? Kami sekeluarga mau ada acara kemana katanya. Sekeluarga besar ada 5 mobil. Nah sebelum berangkat, itu ada salah satu tokoh keluarga minta kita mampir dulu ke kuburan siapa gitu, minta keselamatan. Nah ini baru di 2 hari yang lalu. Saya bilang nggak boleh asli. Minta keselamatan sama Allah. Nah berarti menjadikan sekutu yang bisa menjamin keselamatan, menolak bala siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini secara definisi. Jadi ittikhadun niddi ma'allah itu pengertian syirik, menjadikan Allah niddun, ya, jamannya andalan. Makanya larangan pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andada. Atau selain nid ada tadi al-mithal, al-mislu atau al-idl, yang sebanding, yang setara. Ya, ini tidak boleh. Ya, makanya sebagian ulama melarang kita melafaz Allah dengan Nabi Muhammad SAW sejajar. Ya, kenapa? Itu akan menjadi syubhat bagi orang awam. Kok Allah dan Nabi Muhammad namanya sejajar?
Dikhawatirkan bagi orang awam, Pak. Mereka langsung minta, kalau begitu jangan minta sama Allah, minta saja Nabi Muhammad. Maka ini juga terjadi fenomena kesyirikan di negeri kita. Kalau minta sesuatu, salawatin aja. Seolah-olah Nabi SAW bisa memenuhi hajat kita. Ya kan? Lihat rumah, baru bisa foto-foto, salawatin dulu deh gitu. Minta kepada Allah. Nabi SAW tidak bisa memenuhi hajat kita. Ya. Nah ini jadi secara istilah dulu ya, kita perbaiki istilah. Apa yang dimaksud syirik kan? Makanya ibu-ibu, syirik ini ada pengertian lain, ya. Taswiyatul makhluqi bil khaliqi, menyamakan makhluk dengan khaliq. Makanya di dalam Al-Quran ibu-ibu, ketika penyembah berhala masuk neraka, lalu yang disembah juga dimasukkan ke dalam neraka untuk menghinakan mereka, mereka mengatakan tallahi, demi Allah, apa itu ayatnya? Kami dulu sesat idh nusawwiikum bi rabbil alamin. Kami sesat gara-gara apa? Nusawwi, kami menyamakan engkau dengan Rabbul Alamin. Kami menyetarakan, menyandingkan, menyerupakan engkau dengan Allah. Nah, ini mereka baru sadar. Kami dulu syirik di dunia dan sesat dan masuk neraka gara-gara kami menyamakan makhluk dengan Khaliq. Nah ini. Itulah perbuatan syirik, Pak. Ibnu Sawwi. Makanya sebagian ulama mendefinisikan syirik taswiyatu, at-taswiyah, menyamakan, ya, makhluk dengan Khaliq. Tentu menyamakan di sini dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Fima huwa min khasa'isi al-Khaliq. Apa kekhususan Allah? Allah memiliki 3 kekhususan. Kekhususan dalam rububiyahnya, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan, hanya Allah Azza wa Jalla yang memberi rezeki, memelihara, mengatur hujan dan segala macam, menghidupkan, mematikan, menguasai, memelihara, ya, melancarkan rezeki, memudahkan urusan, hanya Allah. Karena nanti kita bahas bahwa ada syirik di uluhiyah ini, rububiyah ini ada juga. Jadi kita lihat contoh-contohnya ya, sabar dulu. Kemudian kekhususan Allah yang kedua adalah kekhususan dalam hal hak untuk diibadahi. Hanya ibadah hanya hak Allah. Tidak ada orang yang memiliki hak untuk diibadahi. Bahkan Nabi, para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam juga tidak memiliki hak ini. Hak untuk dia beri hanya haknya Allah. Sujud, nazar, sumpah, pengagungan, cinta, takut, tawakal, itu haknya Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekhususan dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka kesyirikan juga ada dalam 3 perkara ini. Syirik dalam rububiyah, menyamakan Allah dalam rububiyahnya, menyamakan selain Allah dalam uluhiyahnya. Ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah patung ini. Nah, kemudian juga menyekutukan Allah dalam menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, yang hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat itu, tapi kemudian disifati kepada makhluk. Oke, Nabi SAW pernah mengatakan, ya Rasulullah, kau sayyid kami, engkau adalah sayyid kami. Kata Nabi, Allahu sayyiduna, Allah sayyid kita. Nabi SAW ada yang memuji-muji Nabi SAW. Kata Nabi, la tutuni, jangan kalian melebih-lebihkan aku. Kama aqratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana Nasrani menyanjung-nyanjung berlebihan Nabi Isa. Katakanlah Abdullahi wa Rasuluh, ucapkan saja Abduhu wa Rasuluh. Nabi Muhammad hamba dan Rasul, selesai. Ya. Sebab kalau berlebih-lebihan nanti ada sifat-sifat uluhiyah yang kita sifatkan kepada Nabi, sebagaimana orang Nasrani menyifati Nabi Isa dengan sifat ilahiyah. Ini bahaya, Pak. Makanya Pak, di antara pintu kesyirikan yang banyak model di negeri-negeri kita adalah ini tadi, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya, nanti kita bahas ya. Ini dulu kita perjenis. Nah, makanya kata syirik sendiri menunjukkan adanya isyarat bahwa sang musyrik juga mengikrarkan, menetapkan Allah. Karena kan menjadikan tandingan toh.
Nah, beda seperti pengertian kita, kalau syirik itu yang bersama sekali tidak. Makanya ini yang menjadi banyak orang Muslim tidak sadar kalau telah melakukan kesyirikan, karena mereka menganggap kalau saya sudah menganggap Allah pencipta, sudah selesai, nggak mungkin syirik. Ini sebab yang banyak kenapa kesyirikan banyak merajalela di negeri-negeri kaum muslimin. Karena salah kaprah, mereka pikir kalau sudah sholat menetapkan Allah sebagai Rabbnya, sudah syahadat, tidak mungkin syirik. Nah, padahal yang dimaksud syirik adalah di dalam lafaz syirik itu, kata Imam As-San'ani dalam kitabnya Tadhhirul I'tiqad, mengandung isyarat ada sang pelaku kesyirikan juga ada pengakuan kepada Allah. Dan ini yang inilah pada orang-orang jahiliyah. Mereka ini menyembah Allah juga, Pak. Mereka kalau berdoa, ya, mereka kalau setiap tahun apa itu? Haji. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka memberi nama anaknya Abdullah. Coba lihat, ada banyak nama-nama Abdullah sebelum Islam datang. Dari mana mereka mengenal Abdullah? Tapi juga ada Abdul Lata, Abdul Manat, ada Abdul Ka'bah. Karena banyak Tuhan. Yang mereka ingkari dari ajaran Nabi Muhammad bukan Allahnya, Pak. Mereka itu kalau bersumpah demi Allah kok. Allah ini Allah. Makanya Baitullah itu bisa terjaga karena mereka meyakini bahwa ini adalah rumah Allah. Dari mana mereka meyakini Allah, Pak? Dari tradisi agama Ibrahim Ismail yang turun-temurun. Cuman bercampur dengan kesyirikan, Pak. Jadi tadinya mereka tauhid, kemudian masuk kesyirikan. Kayaknya tauhidnya menyingkirkan, masih ada, yaitu meyakini. Makanya Allah Ta'ala katakan, wala in sa'altahum, kalau kau tanya mereka siapa man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah, mereka pasti mengatakan Allah. Ya. Mereka bertahu Pak, kalau setiap tahun haji itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, hanya mereka ada tambahan illa syarikun huwa laka tamliku wa ma malak, kecuali sekutu, tidak ada sekutu bagimu katanya, tapi ada kecualinya. Nah ini makanya Nabi ketika mendengar mereka mengatakan illa, Nabi mengatakan qad cung wailat celaka kalian, jangan tambahin lagi illa, pokoknya la syarika lak. Nah, katanya illa syarikun, kecuali sekutu yang kau izinkan, illa syarik yang kau miliki, kau kuasai, tapi tidak bisa menguasai. Ya, tradisi haji masih ada, Pak. Rumah Allah mereka masih Baitullah. Tuh. Makanya betul, Pak, orang yang menyembah botol itu juga itu musyrik dari sisi bahasa, ya. Artinya ada Allah yang disembah. Tapi yang namanya muslim adalah juga orang yang pada hakikatnya dia mengakui Allah. Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang ngasih rezeki, Allah. Tapi kenapa pergi ke minta-minta rezeki? Ini juga bisa. Nah, itu juga syirik. Makanya banyak orang nggak sadar syirik, Pak, karena mereka pakai jilbab, pernah haji. Loh, kok kamu tuduh saya syirik? Nah, makanya kesyirikan tidak sadar, Pak, karena definisi syirik ini tidak banyak orang ketahui. Pokoknya yang penting meyakini Allah sebagai pencipta, sudah gak mungkin syirik katanya. Oh, syirik itu kalau meyakini botol ini diciptakan oleh Tuhanku. Nah, gak ada. Secara akal gak ada, Pak. Secara akal fitrah gak ada orang. Fitrah orang mengatakan gak mungkin patung yang dia sembah bisa menciptakan kue, gak mungkin. Nah ini buat ibu-ibu yang makanya beliau mengatakan wa lafzus syariki yush'iru bil iqrar billahi ta'ala. Kata Imam As-San'ani, lafaz syirik menunjukkan adanya iqrar atau pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, apa saja sebetulnya model-model kesyirikan yang ada, Bapak Ibu sekalian? Dari sisi pertama, dari sisi ini dulu ya, kita lihat dulu penjelasan macam-macam syirik, Pak, ya. Pertama, dari sisi yang menyangkut kekhususan Allah, syirik dari perspektif kekhususan Allah, saudara. Ini ada 3 model kesyirikan. Jadi syirik dari ditinjau dari kekhususan Allah Azza wa Jalla.
Pertama ada syirik dalam rububiyah, kemudian syirik dalam uluhiyah. Kalau syirik dalam rububiyah tadi Pak, meyakini selain Allah mampu menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan yang berkaitan dengan sifat rububiyah. Seperti kalau kita lewat di tempat keramat, lalu kita mengucapkan permisi, nah ini syirik rububiyah. Kenapa? Ya, kalau pergi ke pantai Parangtritis harus kulon dulu sama sampai itu Nyi Roro Kidul. Nah, karena dia yang menguasai. Nah ini juga syirik rububiyah. Ya. Minta rezeki, pelancar ajian, pelancar rezeki ini. Nah ini semua syirik rububiyah karena hanya Allah yang bisa menjaga, memelihara rezeki kita. Hujan, pawang hujan, ini juga ini syirik dalam rububiyah. Nanti mudah-mudahan gampang, nanti kita lihat ya. Sekarang yang kedua syirik dalam uluhiyah. Nah, ini yang paling banyak dan ini intinya. Ya, ini intinya syirik, Pak. Meyakini bahwa selain Allah ya, bisa memberi madarat dan bisa memberi manfaat. Makanya disembah. Kasih sesajen. Yang kadang-kadang Bapak-bapak kesyirikan ini Pak dibungkus dengan istilah-istilah yang syar'i sehingga orang terkecoh. Sedekah bumi, kan bagus tuh. Ya. Masa sedekah nggak boleh? Sedekah laut, pakai itu. Tolak balak itu kan bahasa Arab, keren. Ya. Ya, kita nggak lihat dari sisi yang kita lihat hakikatnya. Ya, syirik tapi kadang-kadang syukuran. Istilah-istilah yang kadang-kadang mengelabui orang awam. Apalagi yang datang ada tokoh-tokoh agamanya loh. Masa syirik ada pembacaan Al-Quran? Kita lihat, kita nggak melihat itu, kita lihat hakikatnya. Ya, jadi ini ya kalau syirik dalam dia meyakini selain Allah, nanti kita lihat contoh-contohnya. Bisa memberi madarat dan bisa memberi manfaat. Ya. Di antaranya ini mendatangi dukun, paranormal, atau meyakini kuburan wali-wali bisa mendatangkan memudahkan urusan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga syirik dalam asma wa sifat. Ya, meyakini sebagian makhluk memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu. Apa ini? Contohnya ya, meyakini bisa melihat perkara gaib, merawat, meramal. Ya, ini juga sifat. Jadi ada sifat-sifat Allah disamakan, diyakini ada pada makhluk. Seperti ya keyakinan orang Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bisa ini, bisa ini. Biasanya ini terjadi pada orang-orang soleh, Pak. Syirik dalam asma wa sifat ini biasanya orang-orang soleh. Makanya banyak orang soleh disembah-sembah. Ya. Kemudian syirik selanjutnya ditinjau dari kadarnya. Kalau tadi ditinjau dari kekhususan Allah, ditinjau dari kadarnya. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Yeah. Dari mana? Syirik akbar yaitu syirik yang langsung ya menyembah atau meminta kepada selain Allah. Ini akbar. Nah kalau syirik kecil ya, tidak mengeluarkan dari agama, tapi disebut syirik karena menjadi perantara, wasilah untuk syirik akbar. Ya. Ya, jadi tidak mengeluarkan dari agama, tapi dia menjadi wasilah. Jadi jenis-jenis syirik ini ringan ya dari sisi kadarnya, tapi dia menjadi wasilah, jembatan untuk menuju ke syirik akbar. Seperti misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Nah, ini. Sumpah itu pengagungan. Ya, kalau orang bersumpah berarti mengagungkan sesuatu. Nah, maka pengagungan hanya milik Allah. Ya, lama-lama dia akan mengagungkan dan menyembah orang. Maka itu jadi wasilah. Tidak boleh.
Mayyuhlib billah faqad asyara. Kata Nabi, siapa mayyuhlib bi ghairillah, siapa yang bersumpah selain Allah, maka dia telah syirik. Tapi ini maksudnya syirik kecil. Kemudian yang ketiga, dari sisi kadarnya ya, syirik khafi, syirik tersembunyi. Ini seperti dia. Ini juga tidak mengeluarkan dari Islam. Dan makanya Nabi katakan ini namanya syirkul khafi. Apa itu kata Nabi? Kata Nabi SAW, seseorang yang sholat, fayuzayyinu sholatahu, dia memperindah sholatnya karena dilihat pandangan manusia. Itu perspektif yang kedua. Kemudian dari sisi ditinjau dari letak terjadinya syirik. Pembagian syirik dari sisi letak terjadinya. Pertama, syirik dari sisi syirik i'tiqadi. Syirik yang berupa keyakinan. Letaknya di hati. Di keyakinan. Seperti meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita, namun di sisi lain ada makhluk atau orang yang bisa mengubah takdir yang telah digariskan kepada kita. Dia tahu bahwa Allah yang menurunkan hujan, tapi ada pawang yang bisa mengusirnya. Ini syirik, kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang bisa mengubah garis yang telah ditetapkan Allah. Ini bahaya, ini syirik akbar ini. Atau ada kuburan orang soleh yang bisa, kalau kita datangi dia bisa merubah garis takdir yang telah ditetapkan Allah. Oh, bahaya. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, dari sisi letaknya adalah syirik amali. Syirik yang letaknya pada amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan. Contohnya apa? Menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, atau bernazar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Banyak terjadi, Pak. Ada orang datang menyembelih di kuburan ini, di kuburan itu, dipersembahkan untuk wali-wali di situ, banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi letaknya lagi, syirik lafzi. Syirik yang pada ucapan, lafaz, atau lafaz yang dihukumi oleh syariat sebagai kesyirikan. Seperti tadi, bersumpah dengan nama selain Allah, ini syirik kecil ya. Atau tadi sebagaimana ada orang yang mengatakan insya Allah wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan engkau, nah itu. Atau dia katakan aku bertawakal kepada Allah dan kamu, ya. Atau dia bilang kalau bukan karena Allah dan apa itu ya, anjing ini, ya, mungkin kita sudah mati begitu ya. Dan lafaz-lafaz yang ini menunjukkan ya adanya unsur kesyirikan di dalamnya. Ini dari sisi pembagiannya, Pak ya. Oke, kita mungkin bahas beberapa contoh-contoh saja, tapi dari sini mungkin nanti kita lihat beberapa contohnya. Contoh-contoh perbuatan syirik yang banyak terjadi di masyarakat. Di antaranya ikhwan, atau ini ya, kita lihat dari tauhid rububiyah tadi, Pak ya. Penyimpangan atau kesyirikan dalam tauhid rububiyah adalah yang paling fatal adalah konsep agama politeisme. Apa? Banyak macamnya. Keyakinan Tuhan itu banyak, nah itu. Dan alhamdulillah hanya Islam yang punya keyakinan satu. Ya, kalau kita lihat agama lain banyak, Pak ya. Makanya kita lihat Islam ini dimusuhi banyak agama. Ya. Karena yang betul-betul yang meyakini Tuhan yang Maha Esa itu Islam. Tauhid itu. Jadi ta'addudul alihah kayak ini.
berbilangnya Tuhan. Makanya kita ketika Nabi ditanyakan orang-orang kafir, coba sebutkan sifat Tuhanmu. Ansib lana, sifati kami Tuhan wahai Muhammad. Kalau Allah turunkan qul huwallahu. Itu. Nah, ini apa namanya, banyak, ada yang dua monoteisme, ada yang politik, ada yang duaisme seperti Tuhan dua, ya, ada yang Tuhan tiga. Kalau yang Tuhan dua itu kalau nggak salah agama Majusi, meyakini bahwasanya di dalam alam semesta ini ada dua kekuatan, cahaya dan kegelapan, ya, banyak. Kemudian yang meyakini tiga Tuhan, ya. Banyak apa ya, kita nggak usah sebut, karena ini lagi streaming ya. Atau dibilang radikal penceramah ya. Jadi yang Bapak tahu kan, yang agama yang tiga itu kan, tiga Tuhan. Iya, ya, itu yang Bapak sebut tadi. Makanya kalau streaming begini harus hati-hati. Malah kita lagi ngomong di zaman kita. Ya. Juga ada Brahmana, Wisnu, apa segala, tiga juga itu. Ya. Tapi yang menarik ikhwan, ini kesimpulan bahwa agama-agama tadi ini yang luar biasa, fitrah mereka nggak hilang. Mereka mengakui banyak Tuhan, tapi fitrah mereka ada keyakinan bahwasanya ada Tuhan yang paling top. Nah, itu fitrah memang. Jadi adanya Allah tidak bisa dibantah. Di antaranya adalah yang paling kuat adalah fitrah. Mungkin kalau akal bisa aja, tapi fitrah itu nggak bisa dibantah. Fitrah kita ini dilahirkan Allah makhluk, karena Allah Ta'ala telah memasukkan fitrah itu ketika ruh kita mau dimasukkan dengan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka semua manusia yang punya roh yang dari Allah Azza wa Jalla itu fitrahnya bertauhid. Itu semuanya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua makhluk manusia lahir fitrah. Maknanya siap untuk menerima tauhid. Maka coba lihat anak-anak, tidak mudah, tidak sulit menanamkan akidah tauhid, Pak, kepada anak. Tapi kalau akidah 3, 4, 2, 5, 3 adalah 1, 1 adalah 3, itu anak-anak bingung. Tuhan kita ada 3, tapi sebetulnya 1. Gimana? Makanya Syekhul Islam mengatakan, kalau kau tanya 10 orang yang beragama ini, lalu kau tanya tentang konsep 3 Tuhan itu, kau akan dapati 11 jawaban yang berbeda-beda. Kata beliau, tidak ada ideologi akidah yang membingungkan kecuali ini. Tapi celakanya banyak orang yang meyakini, bertentangan secara fitrah dan akal. Nah, maka fitrah kita dibangun tauhid, Pak. Makanya mudah kita bertauhid, mengajarkan tauhid itu, Pak. Anak-anak, ibu-ibu gak usah bingung-bingung, Ustaz. Bagaimana harus ada doktor, profesor yang meyakini Tuhan anakku, Tuhan itu hanya satu ya, Pak? Gak sulit, karena fitrahnya. Coba tanya anak, di mana Allah? Pasti tauhidnya langsung kita mengatakan begini. Itu fitrah. Nah, beda dengan selain tauhid, nah itu doktrinnya berat tuh. 3 Tuhan ya anak ya, ada 4 Tuhan ya anak ya, 3 Tuhan itu berat tuh. Karena bertentangan dengan fitrah manusia. Makanya Nabi Ibrahim ketika mendakwahi kaumnya, dia hancurkan semua patung, dia sisakan 1 patung. Kata para ulama, Ibrahim ingin membangkitkan fitrah kaumnya bahwasanya hanya 1 yang berhak menjadi Tuhan, yang paling terbesar. Ya, makanya orang-orang yang menyembah banyak Tuhan tadi ini, mereka ada Tuhan yang paling top itu, Pak. Ada Tuhan yang paling top. Ya. Yang lain Tuhan, ya Tuhan anggota lah. Ada ketua Tuhan, ada anggotanya. Itu fitrah gitu. Nah, kemudian juga penyimpangan dalam akidah berbilangnya pencipta, banyak disebutkan. Tadi itu adanya selain Allah, ya, al-qawlu bi wujudi al-mudabbir ghairillahi biiznillah. Adanya selain Allah yang ikut mengatur alam ini tetapi dengan izin Allah. Nah, ini yang banyak, Pak. Syekh saya, guru saya bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Allah. Ini ada meyakini ada yang nimbrung, berserikat, bersekutu dengan Allah dalam mengatur
alam semesta ini. Wah, ini banyak banget Pak. Ya. Atau meyakini, ada lagi Pak, ini contohnya. Al-i'tiqad bi anna al-asnama tanfa wa tadur. Keyakinan bahwasanya berhala-berhala atau sesembahan atau kuburan-kuburan itu bisa beri manfaat dan bisa memberi manfaat. Jangan jauh-jauh. Waktu saya umrah beberapa bulan yang lalu, itu di atas Bukit Jabal Rahmah ada tugu-tugu. Itu banyak orang tawaf di situ dan banyak mengulas surat dan menulis di situ. Dan celakanya banyak orang Indonesia yang ikut-ikutan. Saya udah tegur, bu nggak boleh, nggak apa-apa katanya. Dia melihat orang-orang Arab, atau mungkin orang Iran yang mungkin di situ tawaf dan kemudian dia menulis. Ya, nulisnya pakai imajinasi karena nggak boleh pakai pulpen. Ibu-ibu kita juga ikut-ikut nulis. Nah, dia meyakini tubuh ini bisa memberi manfaat dan bisa memberi manfaat. Katanya bisa mengingatkan jodoh. Ya, bisa kalau orang belum punya jodoh di situ ini. Kalau berdoanya kepada Allah tapi meyakini ini bisa, ini syirik kecil. Tapi kalau meyakini Tuhan batu gunungnya bisa, itu syirik besar. Ya, rata-rata mungkin syirik kecil. Mereka berdoa kepada Allah tapi meminta berwasilah dengan tempat itu. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi banyak sekali contoh-contoh yang minta ini kita meyakini ya ada pengatur selain Allah Azza wa Jalla. Yang lain-lain Pak yang bisa, kalau yang ini yang tadi yang bisa menghapuskan, kalau yang bisa memotori kemudiannya banyak. Bersumpah dengan selain Allah, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Kemudian juga Pak menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Kalau bukan polisi saya enggak selamat, kalau bukan obat ini saya enggak sehat, kalau bukan dokter ini saya enggak bakalan sembuh. Ya, ini. Kita bisa merasakan kemerdekaan karena pahlawan. Kalau nggak ada pahlawan kita nggak merdeka-merdeka. Nah, ini menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Saya bisa kaya karena saya sarjana. Ya, dalam Al-Quran ya sebutkan bagaimana perkataan Qarun ketika dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Ini juga kesyirikan. Ya, karena menyandarkan nikmat, tapi ini tidak sampai menghilangkan tauhid kita, tapi hanya mengotori tauhid rububiyah kita. Ya. Atau yang sering juga ibu kita protes kepada takdir dengan mengatakan coba kalau begini, nggak akan begitu. Atau kalau dalam bahasa disebut seandainya laut. Ya, coba kalau nggak naik motor, coba naik bus, nggak bakalan begini. Nah, itu meratapi takdir. Ini juga mengotori tauhid kita ya. Makanya di antara larangan dalam Islam tidak boleh meratapi kematian. Karena seolah-olah kita tidak rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Di antara bentuk meratapi kematian kata Nabi, kata para ulama, kata para sahabat ya Pak, berkumpul-kumpul di tempat kematian lalu kemudian seolah-olah kita meratapi kematian. Pakai baju hitam. Ya, ini menyerupai orang kafir, Pak. Ya. Kemudian meyakini ada hari-hari tertentu harus melakukan acara pengajian. Kalau nggak hari ini, kenapa nggak hari kedua atau keempat atau kan nggak harus hari ini? Nah ini protes kepada takdir ini banyak itu. Ya. Di antaranya ibu juga yang bisa mengotori takdir adalah apa yang disebut dengan tatayur. Apa yang tatayur itu? Ya. Meyakini, menyandarkan kesialan kepada makhluk, ya, bisa membawa sial. Ini banyak ibu angka di Indonesia ini nggak ada lantai 13, nomor rumah nggak ada nomor 13 bu, untuk ini, atau apa ya angka 4, angka 4 juga sangat dihindari di negeri kita. Allahu Akbar. Ya. Makanya ada kitab primbon. Primbon saya pernah ya diundang ceramah nikah, tapi saya disuruh bicara tauhid. Loh, kenapa Pak? Aduh Ustaz, ini besan kami ini percaya kepada primbon. Dia meninggal, jadi tadinya sudah disepakati tanggal, dirubah semua tanggalnya.
Kenapa? Menurut kitab Primbon itu hari yang tidak baik. Allah. Nah ini masih banyak, Bapak Ibu. Ya. Percaya kepada adanya dukun ini banyak banget. Saya pernah ketemu ibu-ibu konsultasi habis pengajian, Ustaz, saya kehilangan emas. Membantu saya nyarankan ke kampung, katanya ada orang pintar. Saya bilang nggak boleh Bu, nggak boleh Ustaz. Tapi kalau saya pembantu saya yang pergi, saya nggak apa-apa Ustaz. Saya bilang enggak, tapi ibu kepo. Nanti tahu gimana ya kan? Oh iya. Jangan. Nah, beberapa bulan dia datang, Ustaz, alhamdulillah. Ternyata saya salah naruh. Ketemu. Coba lihat nih, Masya Allah negeri kita. Apalagi mau pemilu Pak, dukun itu top sekarang. Dianggap bisa mengangkat elektoral. Saya pernah umroh, ada artis penyanyi ketemu ya. Dia bilang, Ustaz, ini menurut dia ya, rata-rata penyanyi punya dukun. Untuk apa ya? Untuk katanya kepercayaan diri. Jadi ya memang saya bilang dari dulu penguasa itu punya dukun. Dulu Fir'aun punya memelihara dukun. Makanya Pak, akidah ini Pak darurat di negeri kita. Pedagang juga perlu akidah. Semua itu akidah dulu. Makanya dulu para salaf mengatakan kami dulu belajar akidah baru belajar Al-Quran. Itu metode pendidikan dulu Pak. Kalau kita kan sekarang belajar Iqra, nah akidahnya nggak belajar. Ya kan? Kita sudah merasa bangga dulu anak-anak kita waktu kecil kalau sudah mulai ini bawa ke masjid belajar apa? Iqra. Ibu, babibu, kataba. Itu. Kalau sudah berapa senang, tapi dia nggak mengenal siapa Rabbnya. Dia nggak mengenal tauhid, Pak. Makanya anak ini berubah agamanya nanti kalau sudah SMA. Kata Jundub, seorang sahabat radhiyallahu, kunna hazawir fidyan dulu kami waktu masih remaja, ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami belajar iman dulu, baru belajar Quran. Ketika kami belajar Quran, pasdatna imanan, bertambah iman kami. Makanya banyak Pak pedagang bolak-balik pergi haji, tapi percaya kepada Quran. Kalau dagangnya buntu ya disyariatin, inilah itulah. Karena kita nggak pernah belajar akidah dari kecil Pak Bu. Harus kita akui. Kapan kita belajar akidah Bu? Di sekolah umum, pelajaran akidah sekarang semakin. Saya kemarin ada konsultasi dengan sekolah Islam Bu. Dia bilang, Ustaz, kurikulum dari Diknas pelajaran akidah hanya beberapa paragraf. Itu pun sekarang katanya sudah mulai ada mengakui adanya ritual kesyirikan sebagai sesuatu yang harus diterima. Ada coba sedekah bumi itu kearifan, itu dianggap baik. Makanya Ustaz, kami di sini anak-anak nggak ada yang dapat 100 agamanya. Loh, kenapa? Pasti ada yang salah karena kami suruh anak jangan dijawab. Itu bahaya loh Pak. Kesyirikan sudah ada. Saya nggak tahu dunia, tapi ini ada kepala sekolah yang bilang ke saya. Jadi itu di kita itu. Belajar agama. Kapan belajar tauhid? Setelah ada cucu sekarang baru kita belajar tauhid ini. Tapi ini husnul khotimah Pak, nggak apa-apa. Padahal harusnya akidah dulu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ayat yang pertama kali turun adalah ayat tentang akidah. Adzikrun nari wal jannah, surga neraka. Ketika sudah mulai kuat iman, baru turun tentang syariat halal haram. Makanya sebagian kita Pak, syariatnya kelihatan Masya Allah, penampilannya Masya Allah, tapi percaya klinik gitu. Kok bisa? Kalau anaknya sakit gak sembuh-sembuh, larinya ya paranormal. Makanya Pak lihat di YouTube banyak dukun-dukun tuh, bahkan ada persatuannya. Ini Pak darurat tuh Pak, coba deh, pejabat, pengusaha, kalau nggak belajar akidah dulu Pak, ya klinik. Ya, makanya banyak pengusaha punya dukun. Ya, di mana akidahnya Pak? Ya, tergadaikan semua. Politisi juga kalau mau jadi elektoral itu, Pak, pengusaha, artis semua punya dukun. Nah, maka ibu-ibu supaya suaminya nggak selingkuh ya didukunin. Allah musta'an. Ya ini Bu ya, jadi ini perkara-perkara yang memang kita lihat banyak terjadi ya. Nah dulunya orang musyrik Pak di zaman jahiliyah, ya siapa yang mereka sembah Pak? Adalah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal.
Tapi mereka tetap meyakini bahwasanya Allah yang mengabulkan, tapi perantaranya ini. Itu baik. Dan di Indonesia banyak kayak gitu. Mereka kalau dilarang Pak nggak boleh. Oh saya menyembah Allah. Cuman ini hanya wasilah. Nah kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 3. Allah Ta'ala sebutkan kenapa mereka menyembah. Siapa yang disembah Pak mereka? Lata, Uzza, Manat. Kalau kita perhatikan itu adalah orang-orang soleh mereka dulu. Kesyirikan model pertama di dunia adalah syirik ketika zaman Nabi Nuh. Siapa yang disembah Pak? Ada 5 orang soleh. Wud, Yagus, Ya'uq, Nasr. Apa itu dalam Quran? Wa qalu la tadharunna wuddan. Ada 5 orang soleh mereka ketika meninggal dibikin patung. Lalu mereka anggap ini bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bala. Tapi mereka tetap meyakini Allah cuma melalui orang soleh ini. Makanya dalam surah Az-Zumar ketika ditanya siapa yang kau sembah, mereka mengatakan mana na'budu illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mendekatkan kami kepada Allah. Jadi orang kafir itu, orang jahiliyah Pak, mereka bukan menolak Allah. Mereka menolak Tuhan hanya satu. Itu yang mereka tolak. Makanya ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan kaumku la ilaha, kalian akan menang, kalian akan beruntung. Lalu mereka mengatakan kami tidak mau menjadikan Tuhan Allah saja. Jadi mereka bukan menolak Allahnya Pak, mereka menolak Allah satu-satunya yang disembah. Makanya mereka katakan aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata Allah Subhanahu mereka mengatakan apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan hanya satu? Ini satu perkara yang mengherankan. Nah, maka Bapak Ibu, sebagian orang merasa itu bukan kesyirikan karena mereka anggap ini bukan menyembah kuburan, kami hanya menjadikan perantara. Apa bedanya dengan logika orang musyrik yang didakwahi Nabi? Dalam surah Yunus ayat saya lupa ayat 18 surah Yunus. Juga ketika mereka menjadikan serangga sebagai sembahan, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini, kuburan-kuburan ini, orang-orang soleh ini adalah memberi syafaat kami di sisi Allah. Kalau minta sama dia cepat dikabulkan. Beda sama kamu, kalau di masjid langsung kepada Allah, kami enggak. Mereka menyamakan Allah dengan istana raja. Kalau minta ke raja enggak boleh, harus kepada hulu balangnya dulu, menteri-menterinya. Itu manusia, makhluk. Kalau Allah enggak. Allah Ta'ala katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika mereka berdoa minta kepadaku, jika dia tanya tentang aku tuh dekat. Enggak usah pakai perantara. Nah, jadi logika perantara ini yang banyak menjadi syubhat. Banyak orang melakukan kesyirikan dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah sebuah bentuk kesyirikan. Ya. Ya kita saksikan di zaman sekarang ini banyak kaum muslim berdoa kepada wali-wali dalam wujud ziarah kubur, ya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kalau dulu berhala-berhala zaman jahiliyah, kalau sekarang para wali-wali yang mereka anggap soleh dekat dengan Allah, ya, yang telah wafat, ya, sehingga ya, mereka bisa. Makanya Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kenapa para sahabat mengkhawatirkan kuburannya akan disembah? Ya. Di antara pertimbangan para sahabat, kenapa nggak dikuburkan di Baqi? Di dalam rumahnya Aisyah. Siapa yang berani masuk rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala? Dikubur di kamarnya Aisyah itu. Jadi nggak ada orang masuk berani minta-minta, ngurus-ngurus. Sampai Aisyah meninggal masih terus terpelihara. Kemudian dia nggak dijadiin rumah. Kemudian datanglah seorang, saya lupa bagaimana sejarahnya. Kemudian masjid diperluas sehingga seolah-olah seperti di dalam masjid, padahal sesungguhnya enggak. Ya sesungguhnya enggak. Nah, ini Pak. Jadi ini Bapak Ibu yang belakang Allah sudah di antara bentuk. Kemudian yang juga luar biasa Bapak Ibu. Dulu orang musyrik di zaman jahiliyah melakukan kesyirikan hanya di waktu lapang. Adapun di waktu sempit dan sulit, ya mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 65,
Ya. Allah Ta'ala katakan orang musyrik itu kalau mereka mengarungi laut, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Mereka memurnikan agama hanya mereka berdoa hanya kepada Allah. Mereka lupa menyembahnya. Kapan mereka musyrik? Falamma najjahu minal barri. Ketika mereka selamat sampai di daratan, idzahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah lagi. Sama kita, Pak. Ya, kalau hari ini justru tidak. Kesyirikan dalam waktu lapang ada. Kesyirikan waktu sulit ada. Waktu lapang ada ini, waktu sulit ada bencana tetap syirik. Ya. Ya. Contohnya apa tadi? Mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah seperti berdoa kepada orang yang soleh yang telah meninggal, meminta diampuni, menghilangkan kesulitan atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan seperti keturunan, kesembuhan. Maka ibu-ibu coba dilihat kuburan orang soleh di negeri ini. Para wali-wali itu kan ramai dikunjungi orang. Ya nggak Bu? Benar nggak Bu? Iya. Coba ibu lihat situs-situs. Bahkan saya pernah ke Bali, teman-teman kami di sana, Ustaz, di sini ada namanya sekarang wisata baru namanya Wali 7, Wali Pitu. Kalau di Bali ada wali itu. Nah, jadi untuk menyedot turis domestik yang suka. Nabi SAW melarang kita itu menziarahi suatu tempat dengan niat ibadah kecuali ketiga masjid. Ya. Kata Nabi, la tushaddu rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali ketiga tempat. Ya. Nah, ini Pak. Ya. Ada ibu-ibu yang pernah cerita. Ya, waktu dia ke sana, ternyata bapak ujung-ujungnya katanya disuruh beli cincin beli apa? Nah, katanya supaya doa yang diucapkan tadi di situ lebih makbul. Oh gitu ya Bu? Ya saya kapok Ustaz. Jadi suruh minta hajat di situ. Sebutkan hajat. Di sana tuh ada gaibnya, ada pembimbingnya. Apa yang harus dilakukan? Baca ini ada. Saya itu siapkan hajat. Nah pulang ya suruh beli apalah aksesoris apa. Yang kalau dibeli itu akan memudahkan lagi. Akhirnya ibu ini punya firasat ya ini sih ujung-ujungnya bisnis. Ya. Untuk di Mekah nggak ada Pak calo-calo begitu. Siapa yang mau pegang kuburannya Nabi bayar 500 rial. Cuma Hajar Aswad. Ya, ada calon dari orang Indonesia yang calon. Ya. Coba lihat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, kau coba batu. Gak bisa beri manfaat, gak bisa beri Allah. Padahal ini batu dari surga. Ya. Beliau mencium karena mengikuti petunjuk Nabi SAW. Kemudian juga Pak, contoh-contoh kesyirikan Pak, mendatangi para dukun, paranormal, lalu membenarkan ucapan mereka. Saya pernah ke satu daerah di Kalimantan. Ya ada jauh Ustaz ini dukun luar biasa. Dan dia bilang banyak pejabat-pejabat negeri kita yang Allah ya ini memang krisis akidah di negeri kita ini. Kita tahu kenapa pembelajaran agama ada kekeliruan. Kita belajar Al-Quran dulu, baru tidak belajar akidahnya. Ya masih penting belajar Quran dulu. Atau malah sama sekali jarang orang belajar agama. Ya, kita harus akui Pak, belajar agama dianggap sampingan. Belajar dunia itulah yang kata Nabi tidak wajib, fardu kifayah. Tapi kalau belajar agama fardu ain. Nah makanya ibu kalau belajar agama itu wajib hukumnya. Mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal halal haram, mengenal sholat itu wajib hukumnya. Tapi di negeri kita seolah-olah itu tidak wajib. Yang wajib itu harus belajar matematik, belajar fisika. Ya itu fardu ain, fardu kifayah, harus ada yang belajar. Tapi kalau mengenal Allah, mengenal tauhid, pertanyaan dalam kubur 3 Bu. Man rabbuka, man dinuka, man nabi juga ini 3. Anda tidak ditanya tentang siapa artis, siapa politisi, siapa presidenmu, siapa pemain sepak bola, enggak. Ditanya tentang 3 itu. Maka ya beginilah Pak. Banyak orang terjerumus ke dalam kesyirikan karena berpaling dari ilmu. Jadi kejahilan terhadap agama
Belum lagi Pak, dakwah yang mengajak tauhid ya dianggap dakwah yang tidak arif katanya. Ya. Dakwah yang memecah belah orang ya. Sama dengan Nabi SAW ketika berdakwah dianggap memecah belah. Kenapa? Memecah belah antara tauhid dengan syirik. Makanya dakwah tauhid Pak. Kita kalau berdakwah tentang akhlak banyak yang suka Pak. Banyak yang suka kita kalau berdakwah tauhid, berdakwah tentang kebaikan, bersedekah. Tapi kalau ketika Anda mengatakan qul huwallahu ahad, kelopak-kelopak mereka. Maka kalau mau menjadi dai yang bisa diterima oleh semua golongan, jangan bicara tauhid dan jangan bicara syirik. Anda akan bisa masuk ke semua golongan. Tapi kalau kita bicara dakwah syirik, nah ini saya tidak tahu apakah saya selamat pulang dari sini. Karena ini dakwah dakwah ini adalah dakwah inti para nabi dan rasul alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, banyak lagi contoh-contohnya ya. Saya karena ini baru pembukaan, kita baru belum masuk ke ya. Kemudian melampaui berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang saleh. Ya, khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya katakan banyak orang sekarang dikit-dikit salawatin aja. Seolah-olah mereka meyakini Nabi yang akan menyampaikan hajat kita. Bersalawat itu artinya apa sih Pak? Meminta kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah keselamatan, kesejahteraan kepada Nabi SAW. Ya, beliau adalah orang yang kata Nabi SAW, katakanlah, jangan memuji aku, katakanlah abduhu wa rasuluh. Nabi, orang Yahudi terjebak, tergelincir di sini, dan orang Nasrani juga terjebak di sini. Nabi SAW Pak pernah kehilangan kalung istrinya, dia nggak ketemu. Kita belum masuk, tapi sudah banyak istri, masya Allah. Ya Pak ya. Ya. Apalagi itu ya. Nabi SAW Pak kehilangan kalung istrinya, dicari-cari nggak ada yang ketemu. Para sahabat berhenti, pasukan berhenti. Lihat ini, bagaimana Nabi SAW, suami yang baik Bu. Bahkan katanya kalung ini harganya murah, tapi Nabi menghentikan pasukan. Sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala marah sama anaknya gara-gara kalungnya Aisyah, sampai dicubit kata Aisyah. Kita jadi berhenti, sementara mereka mau sholat subuh, sementara berhenti di jalan, belum ada air, belum ini. Maka Abu Bakar gemas sama anaknya, kamu masalah kalung aja jadi berhenti. Ternyata kalungnya ada di bawah sebagai kota yang menderut. Nabi nggak tahu perkara lain. Ketika perang Uhud, Nabi terluka. Dalam beberapa perang Nabi kirim mata-mata. Nabi nggak mengatakan saya tak terawan dulu, ini nggak ada. Tapi di Indonesia film-film Islami yang kayak gitu-gitu bisa terbang, bisa keluar air, bisa keluar api, bisa cahaya tasbih diputar-putar, langsung tewas sama pasukan. Yang begini-begini disebut ilmu Islam. Nah ini Pak, orang itu belajar ilmu dulu identik dengan apa? Belajar ilmu kanuragan. Mau belajar ilmu di pesantren, ternyata yang belajar ilmu yang begini. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kita kalau belajar agama itu ya dalil. Nah ini makanya Pak, harus kita akui ya, fenomena kesyirikan banyak melanda negeri kita, dan itu dianggap perkara biasa. Padahal bahayanya Pak, mari kita lihat. Kenapa dia dosa besar? Pertama disebutkan di sini, ikhwah azanillahu wa iyyakum. Bahwasanya innallaha la yaghfiru an yushraka. Ini yang paling pokok. Allah tidak tidak mengampuni dosa syirik. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini adalah dosa yang sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang membawa mati tanpa bertobat, ya, maka ngeri Pak, ya. Ngeri banget. Makanya ada di dalam hadis ada orang yang tidak ada sedikit pun kebaikannya kecuali tauhid, tapi masih bisa selamat. Beda dengan Abu Thalib, banyak kebaikannya tapi tidak punya tauhid, nggak selamat. Makanya Pak, ngeri dosa ini Pak, Anda tidak akan mungkin diampuni kalau mati dalam membawa kesyirikan Pak, ya. Tapi kalau sebelum meninggal bertobat, bisa diampuni tentu saja. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika
liman yasha, dan Allah Ta'ala mengampuni selain itu ya bagi orang yang dikehendakinya. Kemudian juga di sini ibu-ibu, Allah Ta'ala juga berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harrama alaihi jannah wa ma'wahu nar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla, Allah haramkan surga baginya dan tempatnya neraka. Makanya Bapak Ibu, dalam sebuah diskusi Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai hambaku, kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau datang di hari kiamat membawa dosa sepenuh bumi, thumma la tusyriku bihi syai'an, kau tidak pernah melakukan syirik kepadaku sesuatu pun, la ataituka biqurabil ardi maghfirah, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Jadi syarat diampuninya dosa di hadapan Allah, ibu, tidak pernah syirik. Juga hadis Muadz bin Jabal, haknya manusia, haknya Allah, dan haknya makhluk. Apa haknya makhluk? Kata Nabi SAW, Allah yu'adzib man la yusyriku billah. Allah tidak akan mengazab, artinya tidak akan masuk neraka selama-lamanya orang yang tidak pernah syirik. Ya, maka ibu hati-hati dengan dosa-dosa ini. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu terhalang dari masuknya selama-lamanya. Nah, memang orang yang tauhid itu bertingkat-tingkat. Ada yang top, yaitu yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang bercampur dengan dosa. Nah, kalau bercampur dengan dosa ditimpang. Allah bisa mengampuni, Allah tidak mengampuni. Tapi masih bisa masuk surga, masih bisa masuk surga. Ya. Tapi kalau yang bercampur dengan jadi ada 3 yang bisa mengotori tauhid, Pak. Yang pertama syirik. Nah, itu bisa menghilangkan. Yang kedua bid'ah. Nah, ini bisa ada bid'ah yang syirik, ada bid'ah. Kemudian dosa maksiat. Dosa maksiat inilah yang akan dipertimbangkan di hari kiamat nanti, ditimbang, Pak. Nah, kalau ternyata lebih banyak keburukannya akan masuk neraka, tapi tidak akan kekal selama dia tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian juga disebutkan di sini Bapak Ibu, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, karena zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan syirik adalah menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Maka diri mengatakan Allah Subhanahu, ini musibah yang menimpa. Allah Ta'ala sifati mereka dengan kalau zalim kepada makhluk. Nah, tapi ada pun zalim kepada Allah adalah ketika ya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa hadis di sini disebutkan juga Ibu, yaitu kata Nabi SAW, ala munabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar? Nabi mengatakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis sahih. Kemudian ya inilah hadis-hadisnya, cuma beberapa hadis saja Bapak Ibu. Ya, dia dalilnya ada 3-4 dalil yang ditunjukkan oleh beliau. Saya kira ini Bapak Ibu ya, yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bahaya syirik ini Pak, bukan hanya kita yang harus khawatir. Nabi Ibrahim juga berdoa, wajnubni wa baniya na'budu al-Islam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kata para ulama, kalau Nabi Ibrahim saya takut kepada syirik, apalagi kita harus ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf, kita banyak pertanyaan. Jadi setiap bulan ada seorang teman setiap bulan sakit atau istri anaknya sakit. Seringkali beliau merasa penyakitnya itu non medis. Lalu beliau pergi ke orang yang bisa meruqyah. Lalu diruqyah, apakah ini termasuk syirik? Bu, Nabi SAW membolehkan kita meruqyah. Dan ruqyah yang bagaimana dulu? Makanya Nabi SAW ketika ditanya tentang ruqyah, beliau mengatakan, coba bacakan ruqyahmu. La ba'as, kata Nabi, tidak mengapa ruqyah malam yakun fi syirk, sejauh tidak ada kesyirikan di dalamnya. Maka Ibu, ini perlu rincian. Apalagi di negeri kita ini banyak ruqyah-ruqyah. Ya, selama tidak ada aspek, makanya yang dibacakan adalah Al-Qur'an. Ya, tidak ada pertolongan kepada jin, tidak ada ritual-ritual aneh-aneh, potong ini, potong kambing ini, potong itu. Ya. Jadi ruqyah adalah metode pengobatan yang syar'i. Sebagaimana juga ada metode yang pengobatan qadari, Nabi menyuruh makan ini, Nabi menyuruh minum ini. Maka Ibu, pengobatan itu ada 2, bisa dengan qadari,
sesuatu yang memang dipraktekkan secara terbukti, secara umum banyak yang sembuh, maka boleh. Seperti bekam, seperti berobat dengan besi panas. Yang penting ibu, jangan kita menyandarkan ini kepada itu. Ya, ini bisa tauhid kita bisa tercemar. Ya. Ini jadi apakah ini syirik ibu? Saya tidak tahu. Tergantung model ruqyahnya seperti apa. Karena sekarang ini bercampur-campur, Pak. Dulu namanya dukun, sekarang namanya apa? Santren. Ya. Bahkan ada ibu-ibu dulu di depan dukunnya, Pak, saya telepon saya. Ustaz, ini dukunnya mau bicara, katanya. Masya Allah. Saya udah bilang nggak boleh, tapi dia bilang Ustaz banyak kok yang pakai jilbab datang, bahkan ada yang jenggot-jenggot juga datang seperti Ustaz, katanya. Waduh. Dukunnya marah sama saya. Ustaz, antum kalau nggak percaya kalau saya suruh-suruh kesini, katanya. Oh iya. Ya. Jadi ibu, carilah orang yang betul-betul ibu lihat orang yang soleh, akidahnya lurus, ibadahnya baik, akhlaknya baik, itu datang. Ruqyah ini apa sih? Doa, Pak. Doa, dan berdoa siapa saja, Bu. Ada orang soleh di masjid ini, ibu anak sakit mungkin ini, datangi dia, minta doanya. Ya. Namun ruqyah ini harus betul-betul orang yang betul-betul memahami baik. Ustaz, apa maksudnya pakai baju hitam itu kafir? Oh tidak, maksudnya dari itu. Baju hitam ini bukan warnanya, Bu, ya, tapi maksudnya seolah-olah kita menandakan diri berduka cita dengan harus pakai baju hitam. Ini syiarnya orang kafir, Bu. Ini masuk dalam bab tasyabbuh, menyerupai mereka. Mereka bersedih, dan ini tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan menampakkan kesedihan seolah-olah tidak rela dengan takdir, tidak boleh. Boleh menangis, kata Nabi. Boleh bersedih, kata Nabi, tapi wala naqul illa ma yarda rabbuna. Jadi ini simbol mereka. Maka kita kalau kebetulan ibu suka baju hitam, karena memang kalau ibu-ibu disarankan suka baju hitam. Kenapa hitam? Karena ini bisa menutup aurat. Ya, bukan hanya menutup, melindungi. Warna ini bisa menutup fitnah. Maka di Jazirah Arab itu, Bu, wanita-wanitanya kebanyakan pakai baju hitam. Adapun baju putih itu khas untuk laki-laki. Nah, jadi bukan baju hitam ya, Bu, jangan salah paham. Tapi mengikuti mereka, menyerupai mereka dalam cara mereka berkabung. Nah, ini. Kita takziah datang, tapi nggak harus pakai baju hitam. Tapi kalau memang ibu suka baju hitam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau meyakini bahwa ini bentuk duka cita, ini tidak boleh. Ustaz, apakah ikhtiar agar rumah dan hajat lain terkabul, apa kita termasuk syirik? Ini ikhtiar ke Ustaz Ki, saya tahu katanya ikhtiar itu wajib. Ya, ikhtiar itu ada ikhtiar yang syar'i, ya, yaitu seperti berdoa, ya, bersilaturahim, itu juga memperpanjang rezeki. Bersilaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, amal-amal soleh ini juga ada ikhtiar yang berkaitan dengan yaitu bekerja. Nabi SAW mengatakan, seandainya kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rezeki. Tawakalnya burung apa? Dia bergerak. Ya. Selama yang kita bentuk itu tidak berbuat kesyirikan. Maksudnya mungkin ke kiai ini minta didoakan, ya boleh-boleh saja. Tapi begini nih, tidak boleh kita sering-sering minta tolong kepada orang. Kata Nabi, wa idasta'anta fasta'in billah. Jika kau minta tolonglah kepada Allah SWT. Kenapa sering minta tolong? Akan membuat kita bergantung kepada makhluk. Jangan sering minta tolong, didoain. Sehingga apa ya? Kita jadi cenderung kepada yang mendoakan, bukan lagi kepada Allah SWT. Ustaz, saya pernah tuh. Kata Ustaz, alhamdulillah berkat doa Ustaz, saya belum doain, Bu. Saya kan banyak orang minta doa, saya lupa. Jadi bahaya. Minta pertolongan, minta kepada Allah SWT. Dulu para salaf, Ibu, saking kuatnya tauhidnya, kalau ada sesuatu barang yang jatuh, mereka ambil sendiri, tidak pernah mas-mas tolong. Karena akan membuat hati kita bergantung. Kenapa Nabi mengatakan 370.000 orang sahabat masuk surga? Di antaranya adalah tidak minta ruqyah. Padahal ruqyah boleh. Kenapa? Ruqyah akan mengurangi pergantungan kita kepada Allah, akan condong hati kita kepada sang ruqyah. Nah, makanya ulama mengatakan selama tidak ada kecondongan menghinakan diri kepada ruqyah, boleh-boleh saja. Tapi biasanya kalau kita sering datang orang-orang soleh seperti ini,
hati kita akan condong kepada dia. Ya, saya tidak menafikan. Boleh kita minta doa orang soleh ibu-ibu, tapi yang mulia jangan tiap dikit-dikit doain. Saya sering ada ustaz anak saya tolong doain. Saya bilang, Bu, doanya orang tua untuk anaknya lebih mustajab daripada orang lain. Nabi katakan ada 3 doa yang mustajab, di antara doa orang tua untuk anak. Ya, jadi boleh Bu ya, saya tidak larang minta doa orang soleh. Tapi lihat dulu kesolehan orang itu seperti apa. Apakah akidahnya benar? Ya, apakah akidahnya lurus? Apakah ibadahnya benar? Ya, akhlaknya lihat. Ustaz, apa hukumnya masjid yang menghadap kuburan? Ada larangan nih Bu. Kata Nabi, la tusalli ilal kubur. Jangan sholat menghadap kubur. Nah, kecuali kalau kuburan itu ada dindingnya kuburan dengan dinding masjid berbeda. Makanya kuburan Nabi SAW itu ada 3 lapis dinding Ibu. Ya, jadi kuburannya Nabi ada dinding, kemudian lagi ada 3 lapis. Maka ini tidak mengapa. Tapi kalau kuburannya di depan kita ini tidak boleh. Jadi kalau dinding masjid dengan kuburan tidak ada yang mengantari, ya tidak boleh. Apalagi kalau kuburan itu ada di wilayah masjid, ini tidak boleh. Ya, yang ada khilaf ulama kalau kuburnya tidak di arah kiblat, di belakang atau di samping. Wallahu a'lam, Ibu, tampaknya kita berhati-hati. Yang dilarang betul adalah kuburan di arah kiblat atau di dalam masjid. Kalau di masjid itu nggak boleh. Nah, kalau di arah kiblat yang dinding masjid sama dinding kuburannya satu, yang tidak boleh. Tapi kalau dindingnya kemudian dinding kubur ada jalan di antaranya, maka ini tidak boleh. Ustaz, apakah ada dalilnya melewati pemakaman membaca salawat? Allah alam, nggak ada dalilnya. Melewati kuburan yang nggak ada bacaannya. Yang ada adalah ketika niat berziarah. Kita masuk ke dalam kubur, Assalamualaikum ya ahlan diyari minal mu'minina wal muslimin, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah wa inna insyaallah lalahiqun. Itu aja. Tapi kalau melewatinya enggak ada. Ya. Jadi melintasi kuburan enggak ada. Yang ada menziarahi. Kalau Ibu datang untuk menziarahinya, baru ada doanya. Ustaz, bagaimana itu dengan hidup berdampingan dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan alasan melestarikan budaya dan tradisi, acara lalu, sesajen, adanya sedekah lalu, bumi dan segala macam. Ini tidak boleh kita berpartisipasi. Pengingkaran kita, Bu, sejauh kita mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pertama mengingkari dengan tangan kita. Kalau kita bisa mengingkari, mungkin anak kita atau saudara kita larang. Tapi kalau orang lain, tetangga atau mungkin masyarakat di situ, ya mungkin kalau kita punya ilmu ya dakwahi. Ya. Tapi juga kita tidak punya ilmunya, tidak bisa mampu, maka kita mengingkari, jangan ikut. Ya, jangan ikut. Di pesantren kami, ya, kami sering didatangi warga untuk minta sambung, kami sumbang. Tapi kalau untuk acara yang joget dangdutan, kami mengatakan kami mohon maaf, kami tidak, ini pesantren. Mereka maklumi, kita jujur aja. Ini untuk apa Pak? Untuk bangun apa kami ini. Tapi kalau untuk acara 17-an ada dangdutannya, musiknya, oh Pak, kami nggak boleh Pak. Kami telah baik-baik ngomongnya. Mereka udah tahu, oh jangan datang ke pesantren kalau untuk jalan mau dia. Tapi kalau untuk acara-acara dangdutan, apa kami nggak mau. Kenapa? Karena kita turut meridhoi, apalagi membantu mereka. Maka Ibu, hendaknya kita terus menggaungkan dakwah tauhid. Bila seagung-agung dakwah, sebesar-besarnya dakwah. Ya, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an itu isinya intinya tauhid. Ya. Pertama, Al-Qur'an berisi tentang nama-nama dan sifat Allah, itu tauhid. Yang kedua, Al-Qur'an berisi tentang perintah beribadah kepada Allah, itu juga tauhid. Yang kedua, Al-Qur'an berisi tentang kewajiban, maka itu juga tauhid. Konsekuensi dari tauhid adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya Al-Quran berisi tentang kisah-kisah orang baik dan kisah-kisah orang yang buruk. Itu juga tauhid kata beliau. Kisah orang baik adalah kisah tentang orang yang menjalankan tauhid. Konsekuensi dari tauhid. Kisah orang yang buruk, orang yang zalim adalah orang yang menyelisih tauhid. Kata beliau, seluruh Al-Quran adalah intinya tauhid. Ya. Ustaz, bagaimana dengan sikap kita terhadap suami? Apakah wajib meminta izin untuk istiqomah berpakaian syar'i? Ibu, tidak wajib. Ya, ketaatan kepada Allah itu nomor 1.
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam menyelisih syariat agama. Ya. Jadi ibu minta izin mau puasa, minta izin mau sholat, nggak perlu. Ya, minta izin mau menutup aurat, masa minta izin nggak perlu. Itu perintah Allah. Yang boleh minta izin dalam perkara-perkara yang sunnah. Mas, aku hari ini mau puasa Senin ya. Jangan mah, kan aku hari ini ada di rumah. Kalau kamu puasa saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nggak boleh. Misalnya atau pergi kemana-mana itu boleh. Tapi kalau untuk hal yang sifatnya wajib tidak perlu. Ya. Bahkan kalau dia melarang tidak perlu ditaati. Ya. Apakah jika seorang berbuat zina dan bertobat, azab Allah akan tetap ada si pelaku zina? Kalau sudah bertobat dengan tobat yang benar, Allah kata Nabi, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lah." Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ya, yang penting tobat nasuha. Dan itu tidak harus selalu melalui dengan rajam. Indonesia berdosa, karena rajam itu hanya pemerintah yang boleh melakukan. Ya. Bahkan di zaman Nabi SAW, seolah-olah Nabi tidak mau. Ya, ada orang wanita, kata Nabi udah pulang. Datang lagi Rasulullah, ada laki-laki juga datang. Ya Rasulullah, saya tegakkan anak saya habis bersinah. Sampai datang berkali-kali, tapi Nabi putus, coba kau cek orang ini, ada nggak akalnya? Kok dia? Nah, tapi setelah Nabi yakin dia sudah melapor kepada hakim, ya pemerintah, ya sudah dia. Ya, tapi kalau dia tidak melapor dan dia bertobat kepada Allah, masih bisa dia bisa, asal dia bertobat dengan tobat yang nasuha, menyesali, kemudian berhenti dan bertekad tidak mengulanginya, insya Allah. Bagaimana Ustaz amalan yang didapatkan dari seorang kiai mencari rezeki dengan membaca Al-Fatihah beberapa kali yang akhirnya dapat uang jutaan, tapi dengan berbohong, Bu? Maksudnya? Ya Ibu, ya apa namanya? Ya Al-Quran ini memang berkah, awal keberkahan, tapi bukan berarti ada ayat-ayat tertentu lalu kemudian diyakini ayat ini bisa mendatangkan ini. Ya, kita katakan. Allah Ta'ala katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ibu takwa, menjalankan perintah Allah sesuai dengan perintah sunnah, menjauhi larangan Allah. Ini bentuk ketakwaan yang akan mendatangkan rezeki. Ada saya juga pernah Ibu, katanya ada jamaah saya, Ustaz, saya dikasih amalan ya Latifu 707 apa ya? 7 membaca ya Latifu. Ya Latifu, ya Latifu. Ini tidak ada dalilnya. Pokoknya Ibu bertakwa, cukup bertakwa. Apa itu bertakwa? Menjalankan perintah Allah sesuai dengan petunjuknya. Ya. Kemudian jangan berdosa, meninggalkan larangan Allah, itu sudah takwa. Maka Allah katakan, ya, ada apa bacaan seperti ini tidak ada dalilnya. Ya, Ibu baca Quran yang baik, ya, melakukan amal-amal soleh, itu sudah akan mendatangkan rezeki. Tapi di sini katanya berjatuh tapi bohong, ini luar biasa. Saya punya sahabat sudah menikah selama 5 tahun dan selama menikah suaminya sakit dan sudah berikhtiar ke dokter tapi belum sembuh. Apakah seorang istri boleh mengajukan cerai kepada suami? Ibu, kalau ibu bisa dikhawatirkan terus karena di sini Ibu suaminya sakit sudah masya Allah. Kalau dengan penyakit ini seseorang wanita dikhawatirkan dia tidak kuat godaan, maka dia boleh mengajukan cerai. Ya, karena ini bahaya. Dulu Umar bin Khattab mendapati ada seorang wanita mengeluhkan suaminya yang kelamaan pergi berjihad. Maka beliau kalau seandainya bukan karena ketakwaan, karena ranjang ini sudah ada laki-laki lain yang akan mengisi. Kaget Umar bin Khattab. Dan dia tanya anaknya, berapa bulan sih wanita kuat godaan? Saya lupa, dia mengatakan 3 bulan atau 5 bulan. Setelah itu Umar merotasi pasukan, setiap 3 bulan harus pulang. Nah, ternyata bukan hanya laki-laki Pak, wanita pun juga. Nah kalau kejadian seperti ini Bu, kalau sudah memang penyakitnya sudah berikhtiar dan dikhawatirkan terjatuh dalam, tapi kalau dia bisa menahan dirinya bertakwa kepada Allah, dia tetap melayani suaminya dan dia itu lebih baik. Nah,
Nah, tapi kalau dikhawatirkan ibu ini, istri ini, karena dorongan syahwatnya lalu kemudian dia berzina, dia khawatir dengan itu, maka dia boleh. Dan ini termasuk uzur yang syar'i, ya. Karena diantara hikmah atau tujuan menikah adalah melindungi dari dosa zina. Nah, kapan itu tidak tercapai harus gimana? Kemarin juga ibu ada konsultasi di rumah saya. Saya kemarin Ustaz Erwandi Hafizahullah Ta'ala, Ustaz, ini banyak yang konsultasi ke saya, bukan bidang saya ini. Bidang saya hanya muamalah. Antum aja, melalui istrinya ke istri saya. Waduh, jadi beberapa hari terakhir ini banyak banget yang datang masalah keluarga, ya, karena limpahan dari Ustaz Erwandi yang saya untuk menikah antum deh, ya, kalau istrinya ke istri saya. Waduh, ya, setiap hari ada 5-6. Saya sampai agak ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu luar biasa masalah rumah tangga ini. Nah, ini ada yang seperti itu, ya, istrinya mengeluh selama menikah 2 tahun hanya 2 kali dicampur. Sebenarnya itu luar biasa itu. 1,5 tahun kalau saya tidak salah. Suaminya nggak pernah berhasrat. Itu pun saya paksa, Ustaz. Waduh. Ya. Ini bahaya. Saya bilang ya, kalau anti bisa sabar ya alhamdulillah. Dia bilang saya nggak bisa sabar, Ustaz. Dia sudah minta cerai. Nah, apalagi ada info suaminya ada kecenderungan kepada laki-laki, Ustaz. Waduh. Nah, itu penyakit itu. Nah, maka saya bilang kalau memang tidak kuat dia minta cerai dulu. Nah, dia takut berdosa kan. Saya bilang tidak berdosa kalau memang. Jadi hanya bayangkan 1,5 tahun 2 kali bercampur, ini tidak lazim. Pengantin baru biasanya tiap hari ya Pak. Nah, ini bahaya pintu dosa sampai menangis ya. Saya nggak kuat Ustaz. Oh, bahaya bisa berzina. Nah, makanya saya bilang ya silahkan. Kalau anti tidak bisa menahan diri ya minta cerai. Dingin sama perempuan ya. Allah, ini bahaya LGBT sekarang Pak. Ya, pesantren-pesantren ya, LGBT sudah menjadi tren. Nah, ya betul Pak. Saya pernah ada jamaah haji Pak. Dia sudah haji dan dia nangis mengakui sampai sekarang dia masih menjadi penyuka sesama jenis. Padahal punya anak 3. Tapi kenapa ente punya istri? Ini hanya untuk menutupi Ustaz. Punya anak ya namanya itu bisa dua-duanya Ustaz. Tapi rasa sukanya kembali lebih kuat. Dan sampai sekarang masih punya pacar laki-laki. Allah Ustaz, saya sampai merinding dengan benar dia haji. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai saya ajak terus bertobat. Ini penyakit yang sulit Pak. Ya kalau sudah cinta sama laki-laki itu katanya lebih dahsyat cintanya dibanding laki-laki mencintai perempuan. Hati-hati Bu ya, punya anak sekarang. Ya. Kalau ada anak kita akrab dengan laki-laki ya hati-hati. Ya. Jadi boleh Bu ya, kalau ini uzur syar'i. Karena ini menutup pintu dosa itu zina. Rumah tangga itu menutup pintu zina. Tapi kalau sudah tidak bisa diharapkan lagi tidak ada ya maka boleh. Apakah memperingati hari lahir Nabi termasuk kesyirikan? Ya, kalau di dalamnya ada berlebih-lebihan, meyakini ada mensifati sifat-sifat Nabi seperti sifat-sifat Allah, sudah ini termasuk kesyirikan. Ya, menyandarkan sifat Allah kepada sifat Nabi. Rasulullah bisa menyelesaikan urusan, meminta kepada Nabi, Nabi bisa tahu perkara ghaib, Nabi bisa menyelamatkan kita ini. Nabi SAW bisa memberi syafaat, tapi dengan izin Allah. Jadi ya, tapi kapan di hari kiamat? Ya, adapun kalau hanya memperingati ya ini mungkin dosa ya, tapi tidak sampai kesyirikan. Tapi kalau di dalamnya ada syair-syair yang meyakini bahwasanya ada sifat Allah yang disifati kepada Nabi, misalnya tadi itu bisa melancarkan urusan, memudahkan hajat, maka ini ya termasuk ya kesyirikan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab.
Saya kira cukup Bapak Ibu, saya mohon maaf karena hari ini suara saya harus effort untuk mengeluarkan karena alhamdulillah seminggu ini suara kami ada serat yang sangat dahsyat sehingga menyulitkan untuk berbicara. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.